Tapi kenapa kalau setiap gitu ya? Kenapa orang-orang gitu, orang-orang kita gitu ya? Apa harus berebutan gitu air-air Habib? Nah, itu yang buat jadi satu problem. Kenapa yang berbau Habib tuh selalu gimana ya? Berkaitan agama gitu. Selalu buat diagung-agungkan, kayak misalnya dia datang ke sebuah acara buat ceramah, bayarannya sekian, terus udah ada nasi sama apa misalnya gitu. Yang menciptakan Habib tuh harus diagung-agungkan pertama kali tuh siapa? Kayak bikin sertifikat keturunan aja kan sekarang bisa kan? Bisa. Itu kan bisa dibayar kan? Ya gampang juga emang. Ya pakai Canva aja deh. Iya, pakai AI gitu, ChatGPT. Caranya belum jelas berarti. Welcome back to our channel. Tiap-tiap jam-jam di sini tuh jam-jam gabut. Iya, jam konten gabut. Jadi kita gimana ya? Kita ngomongin soal sesuatu yang sering terjadi di Indonesia. Apa itu? Apa tuh? Kontra. Buat yang pro ya silakan, buat yang kontra. Kontra ini emang berapa tahun? Aja. Jadi kenapa Habib tuh di Indonesia terlalu disanjung-sanjungin gitu, Pak Ustadz tuh gimana pendapat Pak Ustadz? Oh, jadi kamu mau bertanya apakah Habib itu benar? Sejak tuh mungkin aja. Ini ada banget tuh Habib gitu ya? Iya, maksudnya kan di negara sama kan di Yamannya sendiri kan banyak tuh ya Habib. Cuman Nanya serius dulu. Kita serius dulu. Enjoy. Serius dulu. Kan di negaranya sendiri kan di Yaman Habib kan itu ribuan ya. Kenapa pas datang di Indonesia tuh kayak disanjung-sanjungin, kayak dicium-ciumin, dia minta apa dikasih gitu. Emang ya mungkin orang karena ngedenger Habibnya ya. Kalau Habib kan itu mah sematan buat Nabi ya kan, Habib gitu. Tapi dipakai buat zaman sekarang nih, dipakai buat nama keturunan Nabi disebutnya Habib. Sebenarnya Habib itu untuk Nabi Muhammad sebenarnya. Tapi kalau masalah pengen diagungin mah kembali ke orang. ya tapi jadi pengen diagungin misalkan pakai nama Habib ya. Ya udahlah nggak jual nama Habib. Ya, tapi kan kenapa yang berbau Habib tuh selalu gimana ya? Berkaitan agama gitu. Selalu buat diagung-agungkan, kayak misalnya dia datang ke sebuah acara buat ceramah, bayarannya sekian, terus udah ada nasi sama apa misalnya gitu. Iya, kemudian Lapar kali dia. emang boleh apa enggak sih kayak gitu? Hukumnya Ya, apa? Hukum pengen diagungin tuh hukumnya ria jatuhnya. Kalau misalkan kita pengen diagungin orang nih ya kan, mau kata itu pakai gelar Habib kek atau gelar kiai kek, gelar ustadz kek, namanya pengen diagungin itu udah ria tuh. Kalau ria mah ya pengen dilihat orang tuh berarti nggak baik gitu. Tapi kalau misalkan dia itu benar duriah atau bukan kan itu walau alam ya. Ya kalau sekarang kan udah ada yang neliti gitu kan, berani neliti katanya nggak sampai, ya itu mah terserah lah versi dia ya kan. Cuman ya yang jadi masalahnya kadang orang suka ngejual berlebihan banget gitu, Pak. Kayak karena keturunan Nabi Islam kan sangat mengagungkan Nabi Muhammad gitu kan. Apalagi sama keturunannya juga gitu kan. Tapi kan di Islam kalau nggak salah nggak boleh terlalu mengistimewakan manusia kan? Iya, nggak boleh. Berlebihan juga kan? Iya, nggak boleh. Tapi kenapa harus berlebihan gitu ya kan? Iya. Kenapa gitu? Kalau kita berlebihannya mencintai Nabi, meskipun Nabi manusia, ya itu sah-sah saja. Contohnya kita kalau nyintain cewek juga suka berlebihan, agak minta apa-apa, datang dibawain kue lah ya kan, bawain apalah. Terus kadang kalau sama teman, gue punya cewek cakep banget. Tapi bukan berlebihan itu dilarang ya sama agama. Kalau berlebihan itu
ada yang dilarang. Memang agama melarang, innallaha la yuhibbul mu'tadin. Allah nggak suka yang berlebih-lebihan. Tapi konteks untuk ke Nabi Muhammad itu beda. Bedanya karena Nabi Muhammad itu memang harus diagungkan. Iya. Gitu. Kenapa? Karena memang anjuran agama yang mengagungkan Nabi Muhammad. Mengagungkannya ya diantaranya kita menyebut namanya, ya kan, bersolawat, itu kan mengagungkan juga tuh. Terus bahkan Allah sendiri memerintahkan untuk bersolawat kepada Nabi Muhammad, dan Allah sendiri bersolawat kepada Nabi Muhammad. Gak ada perintah tuh dalam agama kita yang Allah sendiri melakukan pekerjaan itu kecuali hanya solawat. Iya. Kita suruh sholat, Iya. ya Allah sendiri nggak sholat. Ya, dia Tuhan yang disembah, ya kan? Terus Allah suruh kan, zakat, iya. Allah sendiri nggak beli zakat, ya kan? Zakat itu kan untuk kita. Iya. Tapi kenapa kalau setiap gitu ya? Kenapa orang-orang gitu, orang-orang kita gitu ya? Apa harus berebutan gitu air Habib? Nah itu yang buat jadi satu problematik ya di Indonesia ini tuh kayak gitu. Maksudnya Air Habib. Air Habib gitu ya kan? Maksudnya kan Bukan kita ada Habib gitu. sama Iya, manusia. Berkahnya apa? Apakah Dapat emang aja. ada berkahan? Tahu. Apa ada kunci itu bakal masuk surga apa gimana? Surga jalur Pepi gitu ya. Kalau air Habib itu ya itu sebenarnya orang yang ya mungkin dikatakan bisa berlebihan juga. Ya kan? Ya, tapi kan seberkah-berkahnya air kan masih berkah air bekas orang tua dong. Bisa gitu. Karena Kan nggak ada konteksnya dalam kecuali ya kalau setahu damar gitu ya. Di dalam agama itu kan kagak ada anjuran. Wih, lu kalau minum air bekas ini nih, lu bakal berkah gitu ya kan, hidup lu bakal maju jaya gitu ya. Nggak ada kan. ya, Kecuali dari orang tua ya. benar. Tapi kalau di golongan kita nih Ahlussunnah wal Jamaah, kenal keberkahan itu siyadatul khair. Jadi namanya berkah itu bertambahnya kebaikan. Ya kan, kalau orang yang mulia dimuliakan sama Tuhan, ya kan, otomatis kemuliaannya itu ya bisa tertular ke orang lain. Contoh gini, orang jual minyak wangi, ya kan, kita punya teman lah, dia jual minyak wangi. Meskipun kita nggak beli minyak wangi, tapi kita ke wangian nggak? Wangian. Ya bisa ya kan, gue nyobain dong, salah dikit mah gratis. Nggak apa. Katanya kapan lagi nih? Kapan lagi? Aku wangi buat lagi. Contoh ya kan, Iya. apalagi kalau misalnya dipinta, kita dapat tuh. Nah, ya begitu juga orang yang misalkan diwangiin sama Allah nih, posisi-posisinya wali-wali Allah lah gitu kan, itu juga mereka punya keberkahan dong. Jadi mereka bawa kemuliaan dari Tuhan, terus ya apa yang misalkan Tapi emang itu emang udah fix kalau dia dimuliakan sama Allah. Kalau Habib kayak gitu. kalau Habib juga tahu gue ya, udah punya apa belum gue juga. Maksudnya kan pasti kan Cuman ada ada gini, arahnya tuh kayak iya kan, turunannya kan logikanya kalau tadi. Kalau kita kan pakai logika ya. Iya. Logika kita mainkan secara logika. Kan kalau kata Ustaz itu kan kayak keturunannya gini ya kan. Kalau Itu pertama konsep itu keberkahan. emang udah fix dia keturunannya gitu. Kalau konsep keberkahan tak kayak tadi Iya. ya, artinya ada lah konsep Ada. keberkahan. Tapi Itu siapa yang neliti tadi? kalau Habib itu adalah juriatnya fik dan tidaknya sebenarnya ya kembali lagi ke penelitian sih, karena harus diteliti gitu kan. ada terahnya tuh kayak jelas misalnya keturunan siapa. Ya, nah kalau konsep habaib di Indonesia lah notabene-nya, berarti kan yang dari Yaman nih, yang dari Yaman. Iya, banyak kan Yaman. Ya, banyak kan Yaman. Sebenarnya sih Indonesia nih mayoritas mukanya beda sama orang Indonesia aja dimuliain gitu. Iya, iya. Karena orang Arab datang ke sini bilang Habib gitu kan. Habib. Jadi Orang Arab baca yang gue lagi sendiri ngomong,
Dia sendiri bingungnya sama karakter kita begitu. Iya. Ada orang baru aja datang, jaga sedikit nonjol. Ya pribumi yang pinter juga digeser gitu kan. Wah, ini orang baru nih. Padahal kita nggak tahu gitu kan. Iya. Alirannya apa nggak taunya nyembahnya bukan nyembah Tuhan. Misalnya pintunya gitu. Karena orang di Indonesia tuh begitu. Makanya jangan aneh kalau misalnya ada orang kayak Arab-Araban dikit ngaku Habib jadi muliain. Ya kalau dia yang husnuzon ya mungkin berbuat baiknya nilainya sedekah. Tapi kan kebanyakan kebaikan, anjuran kebaikan di agama kita itu dimanfaatin sama segelintir orang. Iya. Kan begitu. Wah, Islam ngajarin suruh sedekah nih. Apalagi kalau misalkan gua ngakuin orang hebat gitu kan, orang mulia gitu. Wah, Pasti udah tuh. tapi nggak tahu bahwa ente juga harus tahu nih konsep sedekah itu kalau habaib keturunan Nabi nggak nerima, nggak boleh, Nggak boleh. nggak boleh. Berarti yang Nggak nerima ada itu sedekah. salah ya? Salah. Itu dosa banget. Dosa banget tuh berarti itu. Jadi kalau habaib yang kalau kayak begitulah dia minta disedekahin nih, Iya. itu salah karena konsep agama kita Nabi udah ngelarang. Orang berdakwah itu sebenarnya kan Nggak- seikhlas ya kan, Iya, nggak ada patokannya nggak kan, pada patokan Oh, iya. sedekah benar, tapi nggak boleh keluarga Nabi nerima sedekah tuh nggak boleh. nggak boleh kan. Karena sedekah itu sejatinya mengeluarkan harta kotor yang dimiliki sama orang. Gitu. Ya kan kita suruh sedekah, yang ngebersihin harta kita lah biar berkah nambah lagi gitu Iya. kan. Iya. Nah makanya keluarga Nabi keturunannya nggak boleh dilarang sama Nabi. Ya inna alu Muhammadin apalah gitu. Nggak boleh ya. Gue juga lupa dari. Biasa nih Ustadznya soalnya gaul ya gitu ya. Iya. Terus gini ya. Kenapa yang menciptakan Habib tuh harus diagung-agungkan pertama kali itu siapa? Jadi sebenarnya gini, memang Habib. Nabi pernah berfatwa sama umat Islam. Fatwanya itu alaikum bi ahli baiti. Ente jagalah kalau keturunanku gitu kan. Iya. Karena mungkin ada fatwa ini, jadi lu juga bisa ngaku-ngaku gitu. Berarti di Indonesia banyak kan ngaku-ngaku ya. Dia tahu juga. Oke, main aman ya, main aman. Anjing sendirian ya. Main aman. Lagi main aman. bahasnya kayak Berat ya. masalah yang sesensitif ya kan Iya. kalau kita bilang wah itu enggak ada nasabnya dihujat. Iya, maksudnya Pencemaran nama baik ya. iya nih. Ya enggak juga sih, enggak bukan masuk ke konsep pencemaran nama baik, kecuali kita mencatut nama seseorang. Ini kan kita Kalau berbasis ini mah kan berdasarkan Logika. berdasarkan mencuatnya kabar isu ya kan, sehingga ya kalangan anak muda juga mungkin Iya. Bukannya kurang ajar apa gimana ya sama para Habib. Kan kita yang namanya anak muda kan pengen tahu aja pengen gitu. tahu aja gitu. Yang Iya. nasab dia yang benar apa enggak. Ya kalau untuk memilih jalur aman sih, biar kita enggak salah persepsi ke depannya sehingga kita ikut menghujat. Kalau ada orang yang ngaku kayak begitu atau misalkan udah ternyata mereka meyakini karena memang punya nama-nama garis keturunannya ya kan, ya udah kita hukum johirnya aja, ya udah dah gitu kan, biarin aja dia ngaku. Nah, selama misalkan ada yang ngebantah ya boleh nggak kita ragu, ya boleh, karena ada yang meneliti mah, selama misalkan ente yang mengaku membuktikan gitu Nasabnya secara jelas ya. secara ilmiah juga gitu kan. Kalau kita mau berdasarkan kajian lah semuanya kan udah dikaji ya nggak gitu. Cuman bukan aneh juga yang meneliti. Ada orang ya kan. Ada orang yang ahlinya lagi. Real ya. Tapi Bukan kalau main fake legend kan. Ya apa yang victim ya kita kalau bawa alam ya. Iya. Siapa tahu Cuma aja emang- gitu ada yang ngaku-ngaku. Emang banyak sih kayak ke kampung kita kan suka datang lah.
jualan madu gitu kan, madu sekali sebotol kecil 300.000. Sering terbat nyari duit ya. Nih, Salah situ Tat. maaf sebelumnya buat para habib nih ya. Nah kan sekarang tuh zaman udah mulai canggih ya. Kayak bikin sertifikat keturunan aja kan sekarang bisa kan? Bisa. Ya, Itu kan bisa bisa juga. dibayar kan? Ya gampang juga emang, ya pakai Canva aja deh. Iya, pakai AI gitu ya, ChatGPT. Caranya belum jelas berarti. Lu yang bahas itu. Maaf. Bisnis. Bisnis kecil lah ya. Oh, Udah gaji pembahasan ya, udah gaji pembahasan ini. Dia tetap bebas sih. Kita kan sharing-sharing Ya, aja. sharing. Ini itu tuh ya. Kita tuh cuma nyampein itu doang ya. Apa gitu yang alasannya gitu kenapa banyak orang itu mengagung-agungkan. Itu doang sih penasaran. Ya, Tapi balik pada lagi sih. dasarnya orang kenapa sih fanatik sama orang lain pada dasarnya nih gitu. karena menganggap orang lain itu lebih dari dia. Iya. Ya kan? Sebenarnya sama aja kan? Sama aja, manusia itu nggak ada yang beda. Iya. Mau kata Habibnya kek, mau kata keturunan nabinya kek, itu sama pada dasarnya. Karena Allah itu sejatinya nggak melihat dari turunan. Allah itu nggak melihat dari rupa yang ganteng, pakaian yang mewah, tapi ya melihat dari individunya, baik apa enggak sama orang. Gitu. Ganteng, cantik, sama orang pelit. Bohong. Tapi Udah kayak gitu. nggak bertakwa ya kan.